Atau masih suasana liburan, atau nuansanya masih pengen liburan lagi. Emang sulit untuk mendongkrak, makanya saya terbiasa kalau ibadah pagi, kemudian sore ada ibadah lagi sampai malam, itu siang gak pernah tidur. Karena begitu tidur, waduh, itu nendongkrak naiknya lagi. Agak susah gitu ya. Dan saya tahu kali ini liburannya memang anugerah besar 10 hari. Ya 12 hari plus macam-macamnya. Saya percaya bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan beserta dengan kita. Sudah melihat bagaimana perubahan terjadi di mana-mana? Di bangsa-bangsa, di dunia, Anda bisa bayangkan kemarin malam saja 3 gempa besar sesar tanah Jawa. Tadi malam. Nah, Anda sih bodoh amat yang bisa tidur Pak. Kan gitu. Tapi ini semuanya menggambarkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetap berpegang pada firman Tuhan, amin. Orang sering tanya sama saya, Pak, kenapa ada Kristen yang majunya cepat? Kenapa yang tidak? Kenapa pertumbuhan orang tuh beda-beda? Kenapa ada orang bisa intim sama Tuhan, padahal kalau mau dibilang ya Bapak Ibu, doa kan semua orang juga doa toh. Yang namanya doa, baca kitab, menyembah Tuhan, semua juga lakukan kok. Tapi kenapa ada orang yang bisa menemukan sesuatu bersama dengan Tuhan, kenapa ada yang sepertinya susah sekali? Nah kalau kita melihat sebuah firman luar biasa sekali, Lukas, Bapak Ibu kalau kita ini adalah GBI City of Love. Dalam lingkup rayon 1F. GBI Gatot Subroto Jakarta. Nah itu lingkupnya lagi nanti makin gede. Ada Church of God sebagai partner yang ada di luar negeri. Gerakan yang ada saat ini, GBI ini dikenal sebagai gerakan karismatik Pentekostal, karismatik. Makanya Anda tahu gereja itu mainstream besar ada 2 sebetulnya. Jadi yang gereja Protestan, yang kemudian adalah karismatik. Itu mainstream besarnya saja. Oh tapi banyak sekali. Nah, orang Pentakosta harus mengerti bahwa acuannya apa sih? Jadi kitab apa yang, Alkitabnya acuan hidup. Tapi sebenarnya kalau jadi orang Pentakosta itu dasarnya apa? Kitab Lukas. Nah, Paulus penting, penting, jangan bilang Alkitab gak penting, salah besar. Semuanya penting. Tapi dasar sebuah kegerakan, terutama misalnya kita lihat kegerakan Pentakosta ketiga. Kemudian ada pencurahan Roh Kudus, ada penuaian jiwa-jiwa. Nah dasar penuaian jiwa itu macam-macam. Bisa yang namanya pakai doa, bisa ada yang namanya door to door, ada yang person to person, orang sama orang, ada yang pakai penginjilan malaikat. Nah, dasar pemikiran semua orang karismatik itu dasarnya condongnya pengajaran. Itu adalah tulisannya Lukas. Nah, Lukas itu menulis cuma ada 2 buku. Yang pertama kitab Lukas sendiri, ingat Lukas bukan rasul Tuhan Yesus. Karena Lukas itu generasi kedua. Jabatan Lukas hari itu adalah seorang tabib dokter. Gitu. Kedua dia seorang preset, makanya tulisan Lukas tuh sistematiknya bagus sekali. Gitu. Khotbah belum mulai ya? Ngobrol dulu. Kita setahun gak jumpa masa langsung khotbah. Gitu. Tenang dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi yang mau catat khotbah, saya harus bilang sama adik-adik SMP, SMA yang suka tulis khotbah, kalau saya khotbah tolong tulisnya 15 menit setelah saya maju. Begitu saya bilang khotbah dimulai, udah habis halamannya. Ini gimana ini? Nah, yang merangkum khotbah santai dulu, tenang dulu saja. Belum saatnya untuk mulai merangkum. Jadi Lukas menulis ada 2. Yang pertama kitab Lukas, sangat sistematik sekali karena dia seorang preset. Dia seorang educated, bagus sekali pemikirannya. Lukas. Nah, Lukas itu kemudian menulis juga kitab kisah para rasul. Ada yang bilang kisah para rasul dibagi 2. Separuh Lukas, separuh Paulus. Ada yang bilang semuanya Lukas. Nah atur saja atau saya juga gak ikut waktu nulis kok. Nah kitab Lukas kita lihat itu sebentar, kita kasih yang pertama. Belum, bukan itu. Topik kita hari ini adalah kenapa ada Kristen yang maju, kenapa ada yang kurang maju, topiknya itu. Injil Lukas ditulis sekitar tahun 58-60 sebelum Masehi, bukan sebelum Masehi. Jadi 58-60 Masehi, sudah percaya saja nggak usah dihitung-hitung. Nah, Lukas menuliskan dalam kitab Injil yang Lukas yang pertama, pasal pertama, ayat pertama. Yuk kita lihat sebentar, pasal pertama, ayat pertama. Dikatakan dalam pendahuluan kitab Lukas, 2-3. Cukup. Yangmu, berarti hari itu kita tahu bahwa tabib Lukas ini sedang pendekatan PDKT penginjilan sama seorang pejabat negara yang namanya Theophilus. Theo Tuhan, Philus, Filia itu adalah cinta. Theophilus pecinta Tuhan. Nah dari namanya jelas. Ini pasti member dari City of Love. Pecinta Tuhan. Nggak diamin lalu? Satu orang, oke. Theophilus yang mulia. Your Majesty. Dia panggil yang mulia kenapa? Karena hari itu Lukas adalah seorang rakyat jelata, seorang Kristen yang sedang PDKT penginjilan sama pejabat. Dan ini adalah kegerakan yang akan terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu tolong mengerti.
Tuhan akan menuai banyak orang. Dan kalau kita melihat Lukas, pendekatan pertama yang dia datang adalah kepada pejabat-pejabat. Apa arti pejabat? Orang yang punya posisi, yang punya masa, yang punya pengaruh, sehingga kalau dia mengalami pendekatan bersama dengan Tuhan, perjumpaan, maka terjadi pengaruh yang lebih besar. Lukas pendekatannya beda. Saya bicara ini di depan Bapak Ibu Saudara sekalian karena Bapak Ibu ada di sebuah tempat yang paling indah. Ini tempat pertemuan, titik yang luar biasa, persimpangan. Gitu. Saya biasa dulu doa di depan dari gedung ini. Ini gedung menghadap ke Intiland, dulu ada halte. Saya pernah doa di situ. Pembina saya yang berdoa, kami yang stres. Yang nonton banyak. Preman, tukang siomay, teh botol, jual rokok, yang ngantri di halte. Dan pembina saya berkata, kita berdoa sekarang. Saya bilang, di sini? Iya, di sini. Teman saya bilang, aduh gimana? Lu makin ribut makin lama, saya bilang. Udah nurut aja. Saya pernah doa di depan itu, di halte. Stresnya minta ampun itu. Ditonton orang, konser doa pertama ditonton. Jalan Sudirman. Nah, coba lihat sebentar kitab Lukas. Yang kedua yaitu kisah para rasul. Kisah para rasul. Bagus sekali. Yang pertama saja, yang pertama. Gak usah jauh-jauh, yang pertama. Kisah pertama, ayat pertama. 2, 3. Tapi gak usah dibuka-buka, ini ada. Ini ada, gak usah dibuka. Nanti gak ketemu malah gak enak sama sebelahnya. Ini ada. 2, 3. Cukup. Dia panggil apa? Hai bro. Tadi Theophilus yang mulia. Sekarang, hai bro. Berarti waktu ini ditulis. Pada sekitar tahun 62. 2 tahun. Lukas PDKT sama Theophilus, dia bertobat. Sejak bertobat, panggilannya sudah bukan bapak lagi. Bro. Hai Theophilus. Theophilus sudah jadi anak rohaninya Lukas. 2 tahun untuk PDKT dan dia berhasil untuk menobatkan Theophilus. Ini hari ini tulis, ini pasti tulis. Belum ada cerita yang namanya Pentakosta kedua. Bapak Ibu, jangan ragu-ragu hari-hari ini. Sampaikan saja firman Tuhan. Pertobatan pasti terjadi. Sudah lakukan saja. Karena kita sekarang punya namanya penguat, konfirmasinya adalah Pentakosta ketiga. Ini belum Pentakosta kedua, 2 tahun pejabat bisa bertobat. Dan luar biasa sekali. Sampai sini bisa? Nah, dari 2 cerita ini, saya mulai menangkap. Ternyata Alkitab itu sebetulnya menceritakan begitu banyak hal dalam kehidupan, tapi by signal. Saya tahu Tuhan kalau bicara vulgar sekali. Ular bludak. Anda jangan ngomong gitu sama jemaat. Atau atas sendiri jangan ngomong begitu, bisa bubar tuh cool. Tapi waktu saya coba bicara sama orang-orang Farisi, dia bicara itu vulgar. Waktu saya mencatat, ternyata waktu Yesus sudah bangkit dari kematian. Sejak hari itu, Tuhan kalau bicara pakai sinyal. Nah ini yang repot. Makanya Kristen itu waktu berdoa, Pak saya minta diurapi. Urapi tujuannya apa sih? Yang pertama adalah supaya kita bisa ngerti cara Tuhan bicara. Nggak gampang loh. Memahami Tuhan yang begitu tak terselami, yang begitu luar biasa, yang namanya Yod He Wav He, itu begitu luar biasa, sumber dari semua sumber yang tidak ada yang pernah mendahulunya. Dan bayangkan dari semua kepenuhan kealahan berdiri dalam diri seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Makanya ada menyebut nama Yesus Kristus dalam doa, Bapak Ibu itu patennya luar biasa. Kenapa? Dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. So hati-hati doa dengan nama itu. Dan jangan pakai bercanda, kenapa? Begitu doa dengan nama Tuhan Yesus, seluruh kepenuhan sorga kealahan terhisap dalam diri Tuhan Yesus. Dan kalau dia digerakkan dengan sesuatu yang luar biasa, hatinya tergerak. Apapun bisa terjadi. Karena Tuhan menukar segala apapun, dia mengangkat dan merendahkan. Dia mengubah segala hal. Dia membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dengan satu firman yang tidak ada jadi ada, saya beritahu, yang ada bisa lenyap dengan satu firman juga. Saudara si Tuhan, ini yang luar biasa. Nah, waktu Tuhan bangkit dari kematian, dia ketemu sama murid berkali-kali. Waktu dia ketemu murid berkali-kali, itu dia selalu pakai signal. Nah kalau nggak ngerti sinyal, sampai hari ini saya melihat banyak sekali Tuhan bicara. Memang ada Tuhan bicara langsung sama orang, hai anakku. Kan kita pengennya begitu tuh ya. Yang sudah ikut mendengar suara Tuhan pasti tahu. Orang tuh paling seneng, lagi mandi pagi, ada suara berkata, hai anakku. Waduh langsung stres.
ke gereja hari ini? Oh iya ya Tuhan, pasti begitu. Gak mungkin bilang tidak. Nah, tapi kita lupa bahwa Tuhan juga bicara dengan banyak signal. Nah, Kristen diurapi untuk apa? Memahami bagaimana cara Tuhan bergerak, bekerja, dan bagaimana kita mengerti caranya. Yuk kita akan lihat bagaimana cara Tuhan kalau memulihkan orang. Cara Tuhan kalau menegur seseorang. Cara Tuhan kalau bicara sama seorang yang dikasihinya, itu penuh dengan signal. Saya baru konseling hari Jumat yang lalu. 2 hari yang lalu dengan sepasang suami istri. Saya juga baru tahu bahwa mereka punya posisi di Jakarta lah. Dan saya bicara gini sama mereka, gini ya, pernikahan is all about signal. Makin banyak signalnya, itu makin erat hubungannya. Orang tuh kalau belum, orang tuh Bapak Ibu, orang kalau marah teriak tuh. Karena apa? Hati menjauh. Tapi lihat orang pacaran, zaman sekarang. Tanpa suara, tanpa kata-kata, pakai WA. Oh depan-depanan, depannya ini jus pakai WA. Ini orang planet paling aneh di muka bumi. Orang kalau pacaran kelihatan. Kalau masih banyak puji-pujiannya, aduh kamu tuh cantik sekali, kamu ganteng six pack. Itu baru 2 hari PDKT. Yang sudah lama pendekatannya, pandang-pandangan doang senyum, lihat-lihat senyum, itu. Makanya suami istri di rumah itu signal makin banyak, makin erat hubungan. Bapak Ibu, saya di rumah, kalau ada ke rumah saya, ngobrol. Saya biasanya kalau ketemu istri, artinya apa? Siapin segera panganan kecil, teh, kopi, apa saja pokoknya siap-siap. Kenapa? Ini orang kita mau jamu. Gitu. Kalau gini, sayang, sayang, makan siangnya ada toh. Karena dia akan lebih lama di rumah kita untuk makan siang. Tapi kalau gini, artinya apa? Jangan keluar apa-apa. Lama di rumah kita. Itu simbol kode password di rumah kami. Nah mulai hari ini saya ganti passwordnya, tenang saja. Anda nggak mungkin akan bisa catat lagi. Penuh dengan signal. Kadang-kadang ketemu bisa lirik-lirikan, senyum. Ada hal yang kita bisa ketawa bersama. Padahal orang lain nggak tahu. Saya ketemu istri kalau ketemu satu peristiwa bisa ketawa bersama, artinya apa? Orang nggak ada yang tahu. Kenapa sih ketawa? Nggak perlu tahu. Signal makin banyak, menentukan kode makin banyak, menentukan yang namanya sebuah sinyal diberikan makin banyak, bicara hubungan makin erat. Tuhan Yesus sama murid-muridnya, waktu setelah bangkit dari kematian, nggak pernah ngomong banyak-banyak. Nggak pernah dia bilang gini, aku Tuhan, hei bro, percaya bro, nggak pernah. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes 21. Ini penting sekali sebuah kisah. Jadi Tuhan tuh bangkit dari kematian, dari kubur pada hari Minggu. Hari pertama Minggu itu, Resh adalah hari pertama hari Minggu. Nah, waktu dia bangkit, yang ketemu sama pertama kali adalah Maria Magdalene. Pertama kali ketemu. Setelah ketemu, dan dia juga nggak tahu Tuhan Yesus, Anda sudah dengar ceritanya, Anda sudah bulan Mei kenaikan Tuhan Yesus, Anda sudah banyak membahas ini. Dan kemudian dia berkata, kalau ini tukang kebun toh, kalau emang Tuhan yang ambil tolong balikin bodinya, jenazahnya, corpse-nya. Ya ampun Tuhan Yesus bilang tukang kebun loh. Dan Tuhan berkata, itu enggak perlu gini, sembarangan. Maria, cuma ngomong gitu doang. Langsung, Tuhan. Siapa nama Maria di sini? Pasti gak ada yang berani ngaku dah, bahaya. Ini jebakan pendeta ini. Maria, Mary, Miriam artinya adalah pahit hati. Waduh Pak, nama saya Maria Pak. Tambahkan belakangnya, bertobat wati. Ya memang gitu mau apa. Makanya cari nama anak harus tanya sama pendeta. Supaya biar enak. Gitu. Kasih nama Isabella. Aduh ya gak apa-apa sih. Cuma gak enak dalam bahasa orang Timur Tengah. Isabella, Isabel without cohabitation artinya perzinahan. Wow. Ini kalau di absen sama gurunya repot. Rina hadir, saya Bu Guru. Roni, saya. Perzinahan mana? Waduh, mau nulis daftar sekolah susah itu. Dia ketemu sama Maria Magdalene, dia ketemu sama murid-muridnya. Dan ingat, Tuhan Yesus ketemu pertama kali pada murid-muridnya. Dia masuk ke ruangan dan berkata, sejahtera bagimu. Dan pas dia datang, tanpa Thomas. Berarti Petrus ikut enggak? Ikut. Petrus lihat kubur kosong, dia lihat. Petrus waktu Tuhan datang, dia datang. Oke. Kemudian Tuhan datang lagi ketemu Thomas. Nah? Ya. Khusus dia pilih waktu di mana Thomas gak ada.
supaya dia bisa memulihkan pola pikir Thomas. Makanya kadang-kadang, kenapa saya ngalami ini Pak? Kadang-kadang pola pikir harus diubah. Thomas diubahkan. Berarti Petrus sudah ketemu Tuhan Yesus belum? Sudah. Kita lihat 21, Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Danau Galilea. Ayat 21. Masih ingat Petrus stres ya? Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia tampakkan diri sebagai berikut. Di pantai berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus. Thomas ikut, udah pulih. Nathanael atau Bartolomeus dari Kana di Galilea, anak Zebedius, John dan James, Yakobus, dan 2 murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi nangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami ngikut. Tolong mengerti, Petrus sudah ketemu Tuhan Yesus? Sudah. Tapi kenapa Petrus sekarang stres lagi? Apa buktinya? Dia kembali pada profesi lama. Dan ingat, orang stres itu menular. Nih, Petrus bisa ngajak 6 temannya untuk kembali profesi lama. Stres itu contagious, menular. Makanya di Cool perlu pilih-pilih Cool. Bapak Ibu di gereja jangan pilih-pilih. Sekali tertanam, tertanam. Tapi kalau Cool harus pilih. Kalau Anda sudah punya cucu 3, jangan kumpul sama yang anak umur 17 tahun. Jadi gak nyambung. Kan gitu. Nah, gini ya guys, ngomong gak sopan. Jadi bingung. Gitu. Ya gak apa-apa, tapi kan ini perlu kesamaannya. Gitu. Saudara Tuhan, waktu dia berkumpul, pilih yang benar-benar. Jadi gini, kalau anggota Cool-nya 14, jangan sampai 12-nya stres. Itu menular sekali tuh. Makanya kumpul cari orang tuh yang ada apinya. Ada apinya. Kenapa? Petrus tuh sudah ketemu Tuhan Yesus saja. Masih bisa drop. Jangan pikir Anda ke gereja, Anda nyembah Tuhan, Anda baca firman, terus Anda gak pernah bisa stres. Bapak Ibu hari-hari ini banyak sekali kondisi. Saya tuh pernah kadang-kadang bingung. Satu hari selesai dari hari Minggu terlalu capek dan mungkin makan tidak terkontrol ya. Hari Senin saya rencana untuk ada operasi ringan. Begitu sampai di dokternya, diperiksa, tekanan darah saya tinggi sekali. Ditunggu-tunggu gak turun-turun. Wah Pak, ini harus kasih obat anti darah tinggi nih Pak. Karena apa? Kan ini mau tindakan. Ya udah kalau gitu ditunda aja, saya konsumsi obat dulu supaya nanti bisa tindakan. Ya, kok bisa gini Pak? Ya kecapean kemarin makan gak terkontrol, saya bilang. Ya oke. Pas pulang dikasih. Nah yang ngasih pengen cepet. Dikasih obat darah tinggi turun. Dan turunnya cepat sekali. Begitu turun, rendah tuh. 2 hari saya gini, kayak orang gini. Ngapain nih hidup? Kok gini ya hidupnya? Lesu, kayak gak ada harapan masa depan. Seperti gak ada harapan di depan, gak ada sinar semua gak terang. Saya duduk, tiduran, nyantai di rumah. Istri bilang, kamu kenapa hari ini? Buat apa ya hidup ya seperti ini? Hah? Istri bingung. Kamu sehat? Ya sehat, masih ingat nama kok saya bilang. Kok kayak gini? Ternyata tekanan darah tinggi, tekanan darah turun. Anda bisa hilang semangat untuk ikut Tuhan. Pada diam semua. Pak, saya tekanan darah tinggi Pak. Anda sehat di sini. Contagious, hati-hati. Dan mereka ngajak. Dan kemudian semalaman tidak dapat ikan. Anda sudah tahu ceritanya. Semalam tidak dapat ikan. Sudah nggak dapat ikan. Belum sarapan. Masuk angin. Nggak ada tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Dan sampai pagi-pagi sampai di pantai, ada orang tinggi besar di pantai, kira-kira jarak 90 meter, bertanya, anak-anak ada lauk pauk apa tidak? Lauk pauk is mateng loh. Kalau minta mentah masih sopan, mateng mintanya. Anak-anak menjawab, gak ada. Jangan bilang tidak ada bahasa sopan sekali, bahasa aslinya adalah tidak ada. Bayangkan, ibu-ibu di rumah, lagi masuk angin, lagi capek, suami pulang. Lapar nih, ada makanan apa? Anda pasti bilang, masak sendiri. Orang lagi masuk angin tuh galak biasanya. Ada yang galak sini? Masuk angin. Nah, apa yang terjadi? Hari itu mereka gak dapat apa-apa. Dan Tuhan berkata, lempar jala sebelah kanan. Dengar baik-baik. Kalau Anda sudah dapat ketidaklogisan berkali-kali, embrio mujizat. Baca sinyal ini. Kalau ketemu sama yang gak jelas sekali, Anda boleh sekitar koreksi-koreksi diri, periksa-periksa. Kalau 2 kali sudah gak masuk akal, Anda harus mulai menarik diri, masuk kamar doa. Kalau sudah 3 kali, saya beritahu, embrio mujizat.
Semalam-malaman gak dapat ikan, malam gak dapat apalagi pagi. Tempat dalam gak dapat apalagi tempat dangkal, cuma 90 meter dari laut. Tebar jala sebelah kanan, kanan sama kiri apa urusannya? Kalau Anda sudah berkali-kali melihat ada hal gak logis, jangan diterabas. Itu embrio mujizat. Akan jadi mujizat, gak jadi mujizat, tergantung kitanya. Kalau Anda pikir, gak logis nih, hajar bleh. Saya beritahu, Anda tidak lihat mujizat. Karena itu embrio. Anda hantam, hancur. Tapi kalau Anda pelihara, setiap kali saya ketemu sama yang tidak beres, saya akan lawan. Tapi kalau 2 kali tidak beres, saya tarik diri dan mulai mengkoreksi. Ada apa? Tapi kalau sudah 3 kali ada yang tidak beres di tempat yang sama tipenya mirip, saya sudah tahu ini embrio mujizat. Bapak sudah nangkep ya? Anda sakit, Anda doa. Tetap sakit, Anda cari pertolongan medis, doakan medis, dokternya, perawatnya, rumah sakitnya. Kalau masih ada sesuatu, Anda cek fasilitinya. Masih sesuatu, embrio mujizat. Alkitab selalu memberi kita waktu. Nggak ada Tuhan sekali itu nggak ada. Dia akan bicara berkali-berkali. Dia panggil Samuel, Samuel. Sekali. Ya Bapak Eli panggil aku ya. Ora, kata Eli. Ini Eli Jawa. Tidur lagi. Datang lagi. Samuel. Bapak Eli panggil aku. Ora, turu kono. Tidur kamu. 3 kali dipanggil. Apa kata Eli? Eli itu orang penyembah Tuhan setengah hati itu. Tetap ngerti sinyal. Kenapa? Dia belajar because dia adalah Kohel Gadol. Imam besar. Imam besar itu ngerti. Jadi Kristen itu waktu Anda belajar, simpen. Belajar, simpen. Nanti pasti butuh di depan. Eli itu ikut Tuhan setengah. Tapi dia ngerti pola pikir Tuhan. Bileam, waduh, ikut Tuhan setengah hati. Tapi dia ngerti mengenai sebuah kondisi. Ternyata membaca sinyal itu penting. Kalau orang setengah hati saja bisa baca sinyal seperti Eli, Imam Eli, kita pasti bisa. Nah Petrus ya males-malesan toh. Dia tebar jala. Dapat ikan gak? Dapat. Berapa jumlahnya? Ini bukan nomor buntut, jangan dipasang nanti malam. 1, 5, 3. Kita baca ayat 16. Ayat ke-12. Ayat 11 dulu lah, 11, maaf 11. Naik 1. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat penuh ikan-ikan. Bukan kecil, kalau teri Medan ya banyak, itu 153. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu apa? Lihat baik-baik. Kalau Anda sudah ketemu hal yang mustahil, gak logis, tolong dirami. Jadi kalau saya ngalamin gak logis di satu, ini ada yang aneh. Di tengah saya lagi sedang berlari untuk Tuhan, kok ada yang mengganjal. Ini harus dirami. Jala tidak koyak. Berkat Tuhan kalau diberikan tidak akan mengoyak apapun. Next, 12. Yesus bilang, Tuhan itu kalau mau bikin pemulihan, pertamanya pasti makan dulu. Ini loh. Nah teman saya ngikutin Tuhan Yesus. Kalau mau pecat orang, kalau mau tegur orang, ajak makan. Sejak hari itu, gak ada yang mau diajak makan sama dia. Udah kebaca. Itu saya bilang sinyalmu payah, saya bilang. Lah sinyal sama terus kok. Ini. Saya bertanya-tanya, kenapa banyak orang mempertanyakan mengenai berkat jasmani? Banyak orang mempertanyakan mengenai perlindungan Tuhan soal jasmani. Tuhan punya tipe, setiap kali dia mau bikin sebuah pemulihan, sebuah mujizat, sebuah pembaharuan, sebuah pemulihan modifikasi, selalu startnya adalah sarapan. Sudah breakfast Bapak Ibu? Belum, brunch saja nanti, breakfast and lunch. Gitu. Tengah nanti, habis ibadah sama seperti saya. Nih. Sarapan, Tuhan sarapan. Prinsip pertama Tuhan Yesus, selalu ngasih makan, komplit. Saya ini belum khotbah loh, nyampe barusan. Pak Tim baik hati, Pak nanti siang ada waktu kosong, kita makan bersama. Belum khotbah loh. Kelihatan sekali pola Tuhan Yesusnya menurun, gitu. Menitis kepada diri Pak Tim, bener. Anda harus bersyukur, itu tuh kata-kata yang betul-betul melegakan hati. Kan gitu.
Ada yang gini, Pak, nanti ya hari ini ibadah 5 kali ya Pak, sampai sore. Ya, jadi tolong nanti diurus yang benar, nanti bisa istirahat, diatur aja Pak ya. Ya, oke, sampai jumpa Pak, pergi. Ada gitu ya. Kalau ini mirip Tuhan Yesus Pak, Tuhan Yesus. Marilah dan sarapan. Oh, Pak Rudi datang sudah di bawah sudah, Pak udah sarapan loh. Begitu Shalom udah sarapan. Nah ini ngerti. Urapannya turun. Gitu. Teruskan. Oh terus ini betul mantap loh Pak, bener. Teruskan. Ayat 12. Tidak ada di antara murid-murid itu berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ini adalah selama mereka makan, sarapan. Gak ada yang tanya siapa Tuhan. John adalah nelayan yang sangat profesional sekali. Begitu kapalnya sudah berlabuh, semua ikan di loading dibuka semua, dan dia cuma begini. 153. Hebat banget, kok bisa tahu? Jangan kaget dengan kemampuan seperti itu. Tanya ibu-ibu di sini. Duit segepok, lempar 4 juta. Ibu di sini ngelirik doang tahu. Apa berian asli? Wah. Matanya jeli sekali. Yohanes 153. Begitu di dalam 153, dia bilang sama Petrus, Pet, Tuhan. Petrus bilang gini, Andreas. Andreas bilang, sujud dia. Dia panggil Filipus. Di mana? 153. Waduh, menyembah langsung Filipus. Dia panggil Thomas. Tom. Apa? 153. Hah? Maksudnya? Berdiri dia. Datangi Tuhan Yesus. Kamu siapa? Waduh. Petrus berdiri di kaplok tuh. Plok. Orang gak ngerti sinyal, nabrak semua tempat. Tangkap ini baik-baik. Kalau Anda lihat orang nabrak terus sana, nabrak sini, sepertinya kayak orang tuh bingung, linglung loh. Apa ditabrak? Nggak ngerti sinyal. Kenapa mercusuar dibuat? Supaya kapal nggak hajar batu karang. Mercusuar di mana-mana dibangun di atas batu karang. Bukan di selaut. Ngambang-ngambang, ngeri. Apa artinya? 153 dalam bahasa Ibrani, Anda tahu semua nama di Alkitab, nama laut, nama gunung, nama lembah, nama sungai, nama kota, nama desa, nama orang. Angka di Alkitab semuanya ada artinya. 153 artinya Ani Elohim, akulah Tuhan. Tuhan gak perlu bilang begini, Yesus bro, yes. Enggak. Kasih ikan, Tuhan cuma diem. Ngerti-ngerti enggak juga apa-apa. Yohanes paham. Semuanya paham, kecuali mungkin Thomas, mungkin. Dan biasanya begitu dia teriak-teriak, siapa kamu? Langsung dipukul Petrus, plok, jatuh. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen harus paham sinyal. Kalau enggak, nabrak semua tempat. Makanya ada Kristen yang smooth, batu berganja, smooth lagi. Ada angin, smooth. Ada yang roller coaster, kora-kora. Waduh. Ini ada. Kenapa? Signal. Kata bersama saya, sinyal. Luar biasa sekali. Teruskan. Selesai? Tidak. Tuhan datang mau ketemu Petrus pribadi kok. Ayat 15. Sama-sama 2-3. Sesudah? Nah ini. Sebelum bikin HMC sama Petrus, ngapain lagi? Jadi sebelum ibadah kedua nanti, sarapan saya pasti. Tujuannya apa? Untuk ada khotbah pemulihan lagi. Sesudah sarapan, Yesus panggil Simon Petrus. Dia panggil apa? Simon, anak. Kita buka sebentar yuk, ayat Matius 16-17. Sangat menarik sekali. Matius 16 ayat 17. Matius 16, 2-3. Yang kenceng Bapak Ibu. 2-3. Berbagailah. Cukup. Terus bapaknya Simon itu Yunus apa Yohanes? Anda pernah tanya sama saya. Pak, menurut Yohanes 21 ayat 15, balik lagi. Bapaknya Simon adalah Yohanes.
Menurut Matius yang ngomong sama-sama Tuhan Yesus dong. Jangan bilang Tuhan bohong ya. Dia lupa kali. Dodo, hati-hati ngomong begitu. Ini Tuhan yang ngomong semuanya. Ini siapa bapaknya? Ada yang ngomong sama saya. Teman saya langsung nyaut. Mungkin ya dua bapaknya. Satu bapak asli, satu bapak angkat. Ini mirip sinetron Indonesia. Bapakku bukan bapakku. Ada tuh, sinetron begitu tuh. Bapaknya Simon Petrus adalah Yunus, bukan Yohanes. Tapi Tuhan panggil, ini manggil jelas, Simon. Dia nggak panggil Petrus. Tuhan suka ganti nama. Saya beritahu, Anda punya nama Aka. Di Indonesia nama alias itu nama penjahat. Ada nih orang yang bunuh orang ribut geng motor. Namanya inisialnya AK, alias Beler. Di Indonesia alias itu nama jelek. Tapi kalau di luar negeri, AK, as known as, itu artinya adalah nama sebutan lain. Dan saya mau beritahu, entah kenapa Tuhan Yesus suka sekali mengubah nama orang. Abram. Siapa nama penggantinya? Sarai. Yakub. Nah, ini sekalian tes. Siapa tahu ini keluar nanti pas masuk surga. Ya, daripada Anda nggak ngerti gitu. Siapa tahu yang buka pintu nanti Abraham. Pas buka pintu, Anda bilang gini, Opa? Aduh, siapa ya? Opa siapa ya? Nggak kenal? Oh, Opa Abram. Oh, sudah ganti. Wah, nggak tahu nama siapa. Tendang balik ke Sudirman lagi. Esau? Edom? Masih ingat ya? Oke. Hosea bin Nun? Teman Bapak semua ya? Yosua nama dulunya Hosea bin Nun. Masih ingat Salomo punya nama lain? Jedijah? Iya, dia punya nama banyak sekali. Masih tahu Saulus nama lainnya? Paulus. Tuhan suka sekali mengubah nama. Masih ingat namanya Sadrak, Mesak, Abednego? Itu nama kedua itu. Nama lainnya ada. Semuanya punya nama masing-masing. Dan yang paling menarik adalah Simon. Simon punya nama. Arti Simon adalah pertama buluh kering yang digoyang angin. Yang kedua artinya padang gurun. Simon nama Yunani gak bagus artinya. Tapi dalam nama Ibrani, Shimeon artinya mendengar bagus sekali. Simon diganti nama sama Tuhan jadi Kefas. Artinya batu karang. Diganti lagi jadi Petrus. Petrus artinya adalah batu kuat. Makanya bisa bayangkan, Tuhan ganti nama balik-balik. Jadi kalau Tuhan kasih nama sesuatu, saya kalau panggil nama anak saya namanya Andrea, panggil nama dia, gak pernah nama dia. Saya panggil dia Sweetie. Hai Sweetie, honey, chocolate, orange. Kalau saya marah, Andrea Sivani Virjolukito. Itu marah tuh berarti. Itu sinyal. Gitu. Jadi kalau udah panggilan namanya lengkap, makin lengkap namanya, makin marah saya. Tapi kalau udah gak marah, macam-macam panggilannya. Nah, Tuhan panggil Petrus, bukan Petrus. Kenapa? Petrus itu, spontan, sanguin, dan berwarna kuning karena psikologi. Gembala akan dibantai, domba cerai-berai. Malam ini, iman semua kalian akan tergoncang. Petrus gak mikir, langsung berdiri. Sumprit nehi. Wah, bahasa keren itu. Tuhan bilang, Petrus, ayam kremes belum kokok 2 kali. Ente sudah akan sangka Anda 3 kali. Dia berkata, tidak mungkin. Ngimpi. Terjadi gak? Begitu dia sangka 3 kali, ayam kokok. Langsung Tuhan pandang sama Petrus, langsung Petrus nunduk. Kayak terong. Stres dia hidupnya. Tuhan perlu pulihkan orang seperti ini. Dan lihat cara pemulihan Tuhan. Dulu kita pikir untuk memulihkan gini, dielus-elus, dibebat lukanya. Tidak, Tuhan kalau memulihkan pakai ucapan. Makanya penting kekristenan spiritualitas, urapan berkat melawan kuasa gelap yang namanya kesembuhan. Anda you name it lah, apa? Sebut aja. Anda perlu apa hari ini? Mau promosi, mau dapat apa? Semua based on ucapan. Tuhan ciptakan semua dengan, Bapak Ibu, kuasa gelap. Itu perjanjiannya dengan Tuhan, semua pakai ini. Makanya dengan nama Tuhan Yesus, kita mah gak tahu kekuatan mereka, sekuat apa kita gak pernah tahu, selemah apa kita gak pernah tahu. Dengan nama Tuhan Yesus, karena kita punya perjanjian sama Tuhan, kita berhak mengucapkan sesuatu. Di muka bumi ini, di dunia ini,
2 orang sepakat dalam namaku, maka permintaan yang dikabulkan, Bapakku di kelurahan, gitu. Bukan, Bapakku di sorga. 2 orang sepakat. Kita lihat. Simon, dia nggak panggil Petrus, Simon panggilnya. Anak Yohanes. Ayat 15, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, benar Tuhan. Nah gini Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, kita tahu bahwa kata kasih, cinta, affection, itu ditulis dengan dengan 4 kata perkenalan. Yang pertama paling kuat adalah agape, agapao. Itu kasih walaupun. Jadi gini, aku mengasihi engkau walaupun bau. Aku mencintai engkau walaupun elek. Kan gitu. Itu kasih walaupun yang punya cuma Tuhan. Model kayak kita Bapak Ibu, model kayak kita ini. Yang di gereja tidur. Baca Alkitab males. Gitu. Ke gereja males. Gitu. Hobinya enak-enakan hidup, pengennya berkat, nggak mau proses. Yang model kayak kita ini, yang mau terima cuma Tuhan Yesus. Gak ada yang amin, diem. Bener, setan aja males. Cuma Tuhan Yesus. Itu kasih walaupun. Sejelek apapun kita, Tuhan masih mau terima kita. Anda gak bisa milih Tuhan Yesus, dia yang pilih kita. Bersyukur, bersuka cita. Saya Tuhan, nomor 2. Kasih filia. Makanya banyak orang bernama Filio. Anda punya teman nama Filio? Filio artinya kasih yang standar. Gemar, hobi, kasih persaudaraan namanya filia. Contoh, filateli. Teli adalah benda-benda meterai. Filia mencintai, Anda penggemar perangko. Filosofi, filsafat, filo mencintai, sofi adalah kebijakan atau hikmat. Filosofi mencintai kebijaksanaan. Theophilus, Theo Tuhan, Filius adalah mencintai. Theophilus pecinta Tuhan. Filia, filio adalah mencintai normal. Agape nomor 1, filio nomor 2, ketiga adalah storge. Storge kasih persaudaraan. Keluarga. Lihat keluarga. Kalau jauh, rindu ya. Kalau dekat, anjing sama kucing. Nah itu dia. Kalau jauh, rindu. Itu kasih saudara gitu, keluarga begitu. Yang terakhir, eros, kasih birahi. Yang ini nanti saja, karena ada banyak yang di bawah umur. Kita nggak bahas ini, oke. Nanti kapan-kapan saja, ada 4. Nah, yang luar biasa, saya membaca di firman Tuhan nggak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Waktu saya membaca firman saya tahu persis. Ada orang bilang sama gini, standar kegurusan Tuhan Pak, sekarang makin tinggi. No, Tuhan punya standar gak pernah turun. Kalau dulu segitu, ya sekarang segitu. Kitanya aja makin turun sehingga kita makin sulit mencapai kekudusan Tuhan. Tapi setelah saya baca firman kitab ini, saya baru tahu ternyata Tuhan pernah sekali menurunkan standar tanda kutip. Di ayat ini. Dia bilang gini sama ayat 15 sama Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Kan Petrus berjanji bersumpah gak akan nyangkal. Agape dong. Dan Petrus sudah sadar. Makanya kejujuran depan Tuhan itu penting. Apa ciri orang jujur depan Tuhan? Anda tempat ruangan tersendiri, sendirian di kamar atau di kamar mandi, Anda buka keran besar-besar supaya orang gak dengar. Anda di ruang doa sendirian tanpa ada orang pernah tahu, Anda sebutkan dosa Anda depan Tuhan. Kalau bisa ngomong dengan tegas, itu harus sudah jujur. Tuhan, ampuni aku. Ini dosaku. Yang itu Tuhan engkau akan tahu. Yang itu engkau tahu. Udah gak usah diomongin lah, engkau tahu lah Tuhan. Itu gak jujur. Anda harus bicara dosa saya Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang banget. Setan langsung pergi. Saudara saya Tuhan. Petrus jujur berkata, Tuhan, dia jawabannya. Benar Tuhan. Engkau tahu aku cuma sampai filia. Mintanya Tuhan apa? Jawaban dia adalah, aku cuma sampai filia. Udah nyangkal kok, gak mungkin agape. Dia jujur, Tuhan berkata, orang jujur kasih tahu sama Tuhan. Oke. Feed my lamb, kasih makan domba kecil. Orang jujur dikasih penugasan sama Tuhan. Dan saya beritahu, penugasan Tuhan datang, umur umat nambah. Orang tugas selesai, pulang. 9 April, saya ke Sumatera. Khotbah tanggal 8, malam selesai, 9 saya nginep di hotel itu lantai 10. Pagi-pagi subuh buta, tidur. Lantai 4 tempat ibadah kebakaran, sampai ke atas, ludes abis hotelnya. Tidak ada sirine, tidak ada pemberitahuan, tidak ada telepon sama sekali. Saya terbangun kenapa? Mau ke toilet, mau doa. Begitu, dasar ya,
saya tuh ke hotel pasti yang bukan non-smoking room, non-smoking floor. Karena kalau room doang bisa masuk tuh asapnya. Ini pagi bau rokok, sudah kesel. Begitu buka pintu, asap sudah penuh. Saya tutup pintu. Ucapan pertama, oh ini tuh akhir pelayanan saya. Oh jangan gede, oh Tuhan enggak sempet Bapak Ibu. Semua pendeta karismatik, apalagi yang baby boomer, yang usianya senior, itu semuanya pengen meninggal depan mimbar. Saya nggak setuju. Lah kalau Anda lihat pendeta tumbang di mimbar, anak kecil trauma semua. Nggak mau gereja lagi. Sebaiknya di kamar saja, sudah jangan di mana-mana. Begitu buka pintu, asap tebal, sudah tahu. Tuhan, ini akhir. Oh, akhir pelayanan saya tuh ini toh. Terima kasih. Tutup pintu, buka jendela, nggak kebuka. Waduh. Saya nyalakan lampu, untung masih nyala lampunya. Kalau enggak udah kayak gua itu. Saya pakai jas, bukan mau bersiap-siap, bukan. Biar enteng aja dipakai jasnya, biar gampang. Tas saya buka, saya masukkan semua barang, saya copotin semua handphone, saya masukin. Saya pakai sepatu saya masukkan anduk, basah semua, taruh di kepala. Untungnya saya sudah tahu jalur evakuasi. Saya lari paling cepat, lantai 10. Itu pas saya lari, depan kamar saja belum bangun kok. 18 jam, ludes satu gedung. Nyebar di semua tempat. Gerejanya lantai 4, kebakaran lantai 4, ludes rata. Alatnya baru semua, baru ibadah selesai. Saya turun sampai bawah, lari. Kaki udah gemetar semua. Telepon pendetanya, jemput Pak. Saya bersih-bersih baju dulu, jemput, cepat ngebut, pulang ke rumah, sampai di rumah pendetanya saya mandi, saya batuk, hitam semua sudah keluarnya. Habis itu langsung bandara. Pulang ke Jakarta, kenapa? Harus melayani di City of Love. Atas doa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih sehat. Anda doa juga enggak lah, doa juga kan baru Tengger hari ini. Seminggu dikabarin, masuk ke YouTube kan? Hancur semua, nangis pendetanya, saya telepon. Kuatkan hati Pak, kuatkan hati. Seminggu dibuka, satu gedung habis, ruangan habis, lantai itu lepas. Khusus ruang ibadah, 3/4 ini. Kertas yang saya pakai untuk seminar, gosong pun tidak. Semua gimsum habis. Khusus ruang ibadah. Alat lengkap, tidak ada api. Depannya, kusennya, gosong aja enggak. Semuanya rapi. Sampingnya rata semua. Saya baru tahu. Ternyata api itu memilih. Api memilih. Api cinta pun memilih. Api itu memilih. Dan tidak berani dekat. Kalau Tuhan di sana nggak dekat. Saya kaget. Itu pada telepon saya 12 malam teriak. Wah Pak, alat masih ada. Saya pikir artinya selamat. Dikasih foto, saya sampai kaget. Rapi semuanya. Saudara kasih Tuhan. Lihat baik-baik apa kata Petrus. Aku cuma filia. Kasih penugasan. Ayat 16. Teruskan. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Petrus bilang, benar Tuhan, aku cuma filia. Nah, jujur tuh. Shepherdship, gembalakan domba dewasa. Naik lagi. Ayat 17. Kata Yesus pada Simon ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia sama aku? Tuh kan Tuhan turun tuh. Aku cuma bisa sampai filia. Kamu filia enggak? Jawab Tuhan. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa engkau tahu bahwa aku cuma filia sama engkau. Kata Yesus, feed my sheep. Kasih makan domba dewasa. Pak, ini adalah pemulihan. Dari Petrus sudah sangat feel guilty. Kok bisa ketemu Tuhan berani hadapan muka? Kok berani? Lihat jawaban pertama, lihat atasnya. Simon anak, itu panggilan itu. Mengingat kalau Anda dipanggil Tuhan, Tuhan tuh gak pernah gini. Kamu sini. Kita kalau dipanggil bos, masuk ruangan saya, udah gak enak tuh. Tuhan tuh enggak. Simon anak Yohanes. Petrus tahu bapaknya Yunus. Tuhan juga tahu bapaknya Yunus. Kenapa Yohanes namanya panggilnya? Dari kata-kata ini sinyal. Bahwa Tuhan tuh manggil mau memulihkan. Ini bahasanya gak dapet nih, pakai bahasa Ibrani dapet nih. Shimon, anak tuh Ben, Jo, Jahwe, Hanan. Shimon, Ben, Johanan. Shimon, Ben, anak, Jo, Allah, Hanan itu mengampuni. Lihat panggilan Tuhan sama Petrus. Namanya Petrus loh, panggil Simon. Shimon, anak Allah sudah mengampuni. Apa engkau filia sama aku, agape sama aku? Jadi panggil pertama sudah enak. Shimon, anak Allah sudah mengampuni.
apakah kamu agape sama aku? Langsung Petrus bilang, enggak. Kalau Tuhan bilang begini, Simon, masuk ruangan. Lain ceritanya. Sarapan berdua itu. Sampai sini bisa ya? Sejak ini dia menjadi Yohanes ke Turki, Yakobus dipenggal, dan Yakobus kecil jadi pemimpin. Petrus kembali ke Roma menjadi paus pertama. Begitu dia masuk di situ, dia menjabat sebagai paus. Nero naik tahta. Nero sapu bersih semua Kristen. Dan semua rakyat berkata, Petrus keluar dari Roma, pergi. Kami ini rakyat, mati gak apa-apa. Kamu pemimpin besar, ucapanmu sabdo pandito ratu. Kalau kamu sampai mati, kita kacau Kristen semuanya. Keluar dari Roma. Terus bilang, tidak. Kamu keluar, dipaksa terus. Akhirnya Petrus ngalah, dia bawa keledai, dia keluar dari Roma. Paus pertama, Petrus keluar dari Roma untuk kabur. Di tengah jalan, dia lihat Tuhan Yesus masuk Roma. Dia bingung, lah saya keluar kok dia masuk? Dan dia bertanya, Quo vadis Domine? Mau kemana Tuhan? Tuhan berkata, aku mau disalib kedua kali di Roma. Dia gak bilang gini, lu sih pergi, gue masuk dong. Enggak. Untuk disalib kedua kali di Roma. Petrus harus tahu, tugas dia di Roma, ngapain keluar? Kalau tugasnya belum selesai, stay, masuk Roma. Dia balik, langsung balik keledai. Nah ini kalau nggak paham, kalau ini nggak paham mengenai signal, maksudnya apa tuh? Mau gantiin saya? Puji Tuhan. Sampai ketemu ya, ciao, pergi. Rusak nih kekristenan. Masuk Roma, tangkap sama Nero, sikat salib, dia minta salib terbalik. Jabatan paus hilang, diganti sama Linus sebagai the second pope. Bisa ngasih sesuatu Bapak Ibu? Signal is very important. Kita bangkit berdiri. Jalanmu adil dan benar.